Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Pada kesempatan sore kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab As-Siratal Mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, Syekh Abdullah Al-Harari, penulis dari kitab ini, berkata, wa ajma'al fuqaha'ul islamiyuna ala takfiri man dana bighairil islam wa ala takfiri man lam yukafirhu aw syakka aw tawaqqafa ka'ay yaqula ana la aqulu innahu kafirun aw ghairu kafirin. Ya, Syekh Abdullah Al-Harari berkata, menjelaskan bahwa ada satu kaidah yang sangat penting dalam pembahasan ilmu akidah. Beliau menjelaskan telah terjadi kesepakatan para ulama mujtahid dari umat Nabi Muhammad ini. Sesuatu yang disebut ijma', kesepakatan para ulama mujtahid. Ijma' ini dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan salah satu sumber hukum Islam, merupakan salah satu sumber pegangan hukum Islam. Namanya ijma', kesepakatan para ulama mujtahid. Jadi bukan sembarang ulama yang bersepakat di situ. Telah terjadi ijma' bahwa hukum orang yang beragama dengan agama selain Islam adalah kafir. Orang beragama dengan agama selain Islam atau dia tidak beragama sama sekali, maka dia disebut kafir. Dan begitu juga hukumnya kafir orang yang tidak mau menghukumi kafir orang yang beragama dengan selain agama Islam. Jadi di sini ada kaidah bahwa seseorang yang beragama Islam, awal mula dia beragama Islam, akan tetapi ketika dia menjumpai seseorang yang tidak beragama Islam, dia tidak menghukuminya atau dia tidak mengatakannya sebagai kafir. Dia bilang, ya dia nggak kafir, dia tidak mau mengkafirkannya, padahal orang tersebut tidak beragama Islam. Nah, maka di sini kaidahnya berdasarkan ijma' atau kesepakatan para ulama tersebut, hukum orang yang seperti ini juga hukumnya telah kafir, bukan lagi sebagai seorang muslim. Jadi kaidah di sini, pertama, orang tidak beragama dengan agama Islam, maka dia dihukumi kafir. Kedua, orang tersebut menyangka dirinya muslim, akan tetapi apa? Dia tidak mengkafirkan atau tidak mau menghukumi kafir kepada orang lain yang tidak beragama Islam. Jadi misal ada orang Buddha, dia bilang karena saking tolerannya menurut dia, ya orang Buddha tidak kafir, kata dia. Ya, atau agama di luar Islam menurut dia tidak merupakan kekafiran. Nah, maka orang yang seperti ini, menurut kaidah yang kedua ini, dihukumi kufur juga, ya, bukan lagi sebagai seorang muslim, meskipun dia mengaku dan menyangka bahwa dia adalah seorang muslim, meskipun dia membaca kalimat syahadatain sehari 5 kali dalam sholatnya, atau berwirid dengan bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1000 kali dalam sehari semalamnya. Kemudian yang ketiga, atau ragu. Ya, kalau yang kedua tadi dia yakin mantap bahwa orang yang tidak beragama Islam tidaklah kafir. Mantap, yakin, ya, tidak mau mengkafirkan. Maka orang yang seperti ini mantap, ya, hukumnya adalah kafir juga. Adapun yang ketiga ini permasalahannya ragu. Statusnya dia ragu, apakah orang yang ada di luar Islam itu disebut atau dihukumi kafir ataukah tidak, dia ragu antara iya dan tidak.
antara mengkafirkan dan tidak mengkafirkan. Maka orang yang seperti ini, yang ketiga, ragu, ini juga hukumnya menurut ijma' atau kesepakatan para ulama tadi, hukumnya juga kafir, ya, bukan lagi sebagai seorang muslim. Orang yang ragu apakah orang yang beragama dengan selain Islam itu kafir ataukah tidak, ragu semacam itu, maka hukumnya ya juga dikafirkan, ya. Kemudian yang keempat yang disebutkan terakhir di sini adalah dia tidak mengambil sikap atau istilahnya netral. Netral, ya. Jadi dia nggak masuk gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, netral aja gitu. Tidak mengkafirkan, tidak pula mengambil sikap apapun. Jadi misal ketika dia ngobrol-ngobrol mengenai pembahasan orang Buddha, apakah dia kafir ataukah tidak, mengenai pembahasan orang yang ateis, orang yang tidak mau memeluk agama Islam, apakah kafir ataukah tidak. Nah, lantas orang ini, macam kasus orang yang keempat ini, dia tidak mengambil sikap, aliasnya netral bahasanya. Dia bilang misal, ana la aqulu innahu kafir au ghairu kafir. Dia bilang bahwa kasus orang yang keempat ini, ya saya tidak bilang kalau dia itu kafir atau enggak kafir. Ya, jadi netral aja. Kalau yang kasus yang ketiga, dia tadi ragu, kafir apa enggak ya. Nah, ini yang ketiga semacam ini dihukumi kafir. Ya, yang ragu. Terus yang kedua tadi mantap bahwa mengatakan atau meyakini orang yang tidak Islam itu tidak dihukumi kafir. Ya, jadi yang kedua dan yang ketiga ini sama-sama dihukumi kufur atau bukan lagi sebagai seorang muslim. Yang keempat, yang netral pun yang mengatakan bahwa oh, yang di luar Islam itu ya kata dia, yang di luar Islam itu ya saya tidak mengatakan bahwa dia kafir ataukah tidak kafir gitu. Jadi tidak mengambil sikap atau istilahnya netral, ya. Maka keempat kasus atau keempat macam orang semacam ini disepakati oleh para ulama mujtahid dari umat Nabi Muhammad ini adalah hukumnya adalah sebagai orang kafir, ya. Jadi Syekh Abdullah Al-Harari dalam kitab As-Sirat Al-Mustaqim ini menjelaskan kaidah yang sangat penting dalam bab akidah ini, bahwa orang yang beragama dengan agama selain Islam adalah kafir hukumnya, ataupun tidak beragama sama sekali, yaitu jelas lebih kafir lagi. Kemudian yang kedua, orang yang tidak menghukumi kafir bagi mereka yang tadi tidak beragama dengan agama Islam, ya, tidak mengkafirkan, maka hukumnya juga kafir juga. Ragu tentang apakah orang yang di luar Islam itu kafir ataukah tidak, ragu, ya, ini juga dihukumi kafir. Terus yang keempat, tidak mengambil sikap, ya, ketika dimintai pendapat atau ditanya, dia mengutarakan pendapatnya bahwa dia netral, tidak mengkafirkan, ya tidak menghukumi gitu kan. Maka yang benar sebagai seorang muslim sejati, sebagai seorang yang Islamnya sah, dihukumi sah secara syariat Islam, kita harus mengatakan dengan jelas bahwa orang yang di luar Islam, ya, kita katakan orang atau jin, ya, orang atau jin yang dia tidak beragama Islam, maka hukumnya adalah kafir. Bahasa halusnya non-muslim. Bahkan ini mencakup juga orang yang ahlul kitab. Orang yang disebut sebagai ahlul kitab ini juga termasuk kafir. Ya, jadi mungkin banyak ustadz-ustadz sebelah atau orang-orang berpemahaman menyimpang mengatakan bahwa ahlul kitab adalah termasuk masih muslim, masih mukmin, beriman kepada Allah. Maka pernyataan semacam itu mendustakan ayat Al-Quran, ya. Di dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Bayyinah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bahwasanya orang-orang yang kafir, baik mereka adalah dari golongan ahlul kitab. Di sini diterangkan secara jelas, orang-orang yang kafir, baik mereka dari golongan ahlul kitab atau golongan orang-orang musyrikin, maka mereka semuanya kekal di dalam neraka dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Surat Al-Bayyinah ayat 6. Semoga dapat diambil manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.